Cara yang lain juga ada praktikum, Pak. Jam berapa praktikumnya? Mmm, Kemungkinan pagi sih, Pak, dari pagi. Tapi tergantung sesinya sih, Pak. Oh, begitu. Salah nih. Kalau begitu, karena Sabtu mungkin penuh ya? Kalau gitu saya ganti, ini kan karena bulan puasa, malam agak sulit. Jadi, eee, kalau Sabtu siang, bagaimana Sabtu siang? Sabtu siang jam 1. Maaf, jam 2, Sabtu siang jam 2. Kira-kira bagaimana? Ada yang keberatan? Sabtu siang jam 2. Sabtu siang jam 2, tidak ada yang keberatan? Kalau begitu, sekali lagi saya umumkan nih, untuk latihan soal-soal, contoh-contoh soal tahun lalu akan saya adakan hari Sabtu ini pukul 2. Gimana Felicia? Tidak apa ya? Bisa, Pak. Oke, jam 2 hari Sabtu. Terima kasih informasinya. Baik, kita lanjutkan dulu topik yang sudah cukup tidak hangat lagi karena sudah sempat libur 1 minggu. Jadi saya perlu refresh Anda kembali tentang time domain design control. Baik, saya share dulu. Baik, saya harap Anda sudah bisa melihat ya screen saya. Kelihatan ya? Mungkin saya ulangi lagi karena di sini sebentar. Baik, kita lihat lagi topik minggu lalu dan 2 minggu lalu kalau tidak salah, 2 minggu lalu. Jadi kita sudah melihat bagaimana efek dari feedback control menggunakan proportional control feedback ya, P control. Ya, misalnya kita mengatur feedback sistemnya atau closed loop sistemnya, kita ingin mengendalikan fungsi transfer G ya, atau suatu sistem yang ingin kita kendalikan, sering disebut plan di control system engineering itu, disebut plan atau sistem yang ingin kita kendalikan. Kita ukur pakai sensor di sini, responnya Y, fungsi dari S, ini dalam Laplace domain. Maaf, ini sudah direkam nggak belum ya? Sudah direkam. Baik. Ini Anda sudah tahu ada black formula. Black formula kita bisa punya fungsi transfer dari U ke Y dengan dengan adanya feedback di sini KP dan G di sini keseluruhannya menjadi fungsi transfer G yang baru. Di sini feedbacknya H sama dengan 1 karena tidak ada nilainya, hanya kabel karena sambungan aja seperti ini. Kemudian ada error adalah U kurangi di sini kurangi Y. Nah, jadi misalnya kita punya control system dengan feedback seperti ini, kita ingin melihat efek kalau gain-nya dari proportional control feedback ini dengan KP yang kita ubah mulai dari nilai rendah, mulai dari 0 sampai cukup tinggi, sampai tertentu. Nah, dari sini kita menggunakan contoh misalnya yang ingin kita kendalikan fungsi transfer 1/5s² tambah 6s tambah 1. Nah, kalau kita punya feedback fungsi transfernya sama dengan 1, bisa kita hilangkan kotak ini jadi hanya sambungan kabel dari sini, sinyal dari respon dari output ke
negatif, penjumlahan negatif di sini. Kemudian controller atau kompensatornya di sini, kompensator G subscript C sering disebut kompensator fungsi transfer atau controller fungsi transfer dari controller. Saat ini proportional control nilainya KP suatu konstan, nilai tertentu. Nah, bagaimana efeknya? Ya, di sini Anda sudah lihat ada tadi saya sebutkan black formula. Fungsi transfer adalah G dibagi 1 tambah H kali G. Untuk dari input ke output untuk feedback control seperti ini. Kalau kita hitung fungsi transfernya tadi, G yang baru sekarang itu adalah KP dibagi 5S kuadrat tambah 6S tambah 1. Karena tadi ada KP di sini, terus ada G-nya 1/5S kuadrat tambah 61, sehingga digabungkan. Nah, ini semua G di sini di forward path-nya dari feedback ini adalah KP dibagi 5S kuadrat tambah 6S tambah 1. Dengan rumus black formula ini, G dibagi 1 tambah H kali G untuk fungsi transfer dari input ke output atau overall transfer function-nya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini, kita bisa dapat seperti ini, kita sederhanakan. Jadi, KP dibagi 5S kuadrat tambah 6S tambah dalam kurung KP tambah 1. Nah, di sini berarti di penyebutnya ini ada KP tambah 1 di bagian terakhirnya. Nah, kalau kita lihat, kita bisa tulis persamaan karakteristik. Ya, persamaan karakteristik dari kuis Anda sudah lihat bahwa persamaan karakteristik kalau dari fungsi transfernya seperti ini, kita ambil penyebutnya, kita set sama dengan 0. Jadi persamaan karakteristik itu harus ada persamaan equation, harus ada sama dengannya. Sama dengan berapa? 0. Kalau Anda hanya sebut bagian depannya aja di lingkar ini belum persamaan karakteristik. Jadi persamaan karakteristik adalah keseluruhan ini sama dengan 0 dari penyebut, dari denumerator, bahasa Inggrisnya denumerator. Sekarang kita cari, ini persamaan karakteristiknya berikut ini, ada sama dengan 0 dari penyebutnya tersebut. Ini karena di depannya di sini polinomial, pangkat 2, kita bisa pakai rumus ABC untuk cari akar-akar dari polinomial dari fungsi S ini. Jadi, dia akar-akarnya ada 2 akar karena ini kuadratik, minus B plus minus akar B kuadrat kurangi 4C dibagi 2A. Ya. A-nya berapa? A-nya 5. B-nya berapa? 6. C-nya KP tambah 1. Ya. Jadi kalau kita masukkan, ini nanti akar-akarnya S1, S2 dengan rumus ini. Kemudian kita ingin mencari steady state error. Steady state error, tadi kan ada E, itu kapital E-nya itu. Kapital E. Rumus nilai steady state. Steady state artinya kita ingin mencari nilai error kalau di dalam time domain pada waktu sama dengan tidak terhingga. Jadi steady state error adalah nilai error pada time domain di mana waktu sudah berlangsung lama, sudah sini kita misalnya nilainya mendekati tidak terhingga. Nah, jadi berapa nilainya? Secara matematik kita tulis limit nilai E dari T-nya mendekati tidak terhingga. Nah, dari apa? Dari ada teorem ya. Teorema untuk apa? Hubungan antara time domain dan Laplace domain. Kalau kita ingin mencari nilai pada T tidak terhingga dari suatu fungsi di time domain, kita cukup lakukan dengan mudah, yaitu kita kalikan fungsi transfernya dari fungsi E. Tadi E ini dalam time domain, dalam Laplace domainnya adalah kapital E fungsi dari S, kita cukup kalikan dengan S, kemudian kita limitkan, kita gantikan nanti S-nya, bukan T-nya lagi di sini sudah dalam time domain. Apapun fungsi di dalam ini yang ada karena ada fungsi dari S, kita ganti dengan nilai mendekati 0 atau ganti dengan 0. Nah, itu namanya
final value theorem. Ada teorem nilai final, nilai terakhir atau nilai steady state. Nah, itu namanya ada final value theorem. Jadi di sini kalau kita mau menghitung nilai errornya pada waktu sudah sangat lama atau tidak terhingga, mendekati tidak terhingga, pakai ada final value theorem. Kalau Anda lihat di video ada tentang final value theorem. Bagi yang belum nonton akan bingung ya. Silakan mengerti final value theorem, sangat singkat, hanya berapa detik dijelaskan, tapi akan lebih jelas kalau Anda tonton videonya. Nah, jadi di sini misalnya kita setelah masukkan itu adalah tadi Anda lihat adalah fungsi transfernya, bisa kita lihat tadi sebelumnya di sini error di sini adalah input kurangi YS ya di sini. Ya. Tapi kita ingin kalau di sini nilai bukan error ya, mungkin coba kita lihat. Oh ya, ini error, oke. Nah, steady state error. Nah, rumus fungsi transfer untuk steady state error, nah ini belum ditampilkan. Kalau di sini, ya fungsi transfer dari input ke output adalah Black formula G dibagi 1 kali H kali G. Kalau fungsi transfer dari input R ke error di sini, nah karena tadi kan kalau yang ini dari input ke output. Kalau dari input ke error, dia cuma di belakang G-nya. Makanya G-nya dihilangkan aja, diganti dengan angka 1. Diganti dengan angka 1. Jadi kalau fungsi transfer dari R ke E adalah hampir sama seperti ini, cuma G-nya diganti dengan angka 1. Jadi fungsi transfer dari R ke error adalah 1 dibagi 1 tambah H kali G. Nah, sehingga kita punya fungsi transfer di sini 1 dibagi 1 kali H kali ada tadi misalnya di sini ada GC kali G, ya di sini tadi di sini ada GC-nya KP, G-nya adalah 1/5 S kuadrat tambah 6S tambah 1. Ya, saya lihat di sini ada tidak konsistensinya, mungkin Anda jadi bingung. Nah, ini ya jadi 1/1 tambah H kali GC, ini KP, ya makanya ini KP. Terus G-nya adalah 1/5S kuadrat tambah 6S tambah 1. Sedangkan inputnya, ini kita ingin mengevaluasi kalau inputnya step. Nah, ya, inputnya R. Jadi step itu adalah 1/S. Jadi kita sudah ada keseluruhan ini R kali fungsi transfer tadi itu adalah nilai error pada saat inputnya adalah R. Ya, saat inputnya R. Jadi ini keseluruhan ini adalah error. Kapital E ini. Nah, kemudian dengan final value theorem, keseluruhan ini kita kalikan dengan S dulu sebelum kita ganti nanti nilai-nilainya dengan 0. Karena ini kita limitkan S mendekati 0. Tapi sebelum kita ganti dengan ini, kita periksa dulu yang mana bisa kita hapus-hapus dulu, cancel. Nah, ini ada S, di sini ini R ini 1/S, kita bisa hilangkan dulu. Nah, sini sudah tidak bisa, kita tinggal ganti S dengan nilai 0. Ini dengan nilai 0 jadi 0, 0, sehingga tinggal menjadi 1 dibagi KP. Ya, jadi kita lihat nilai steady state error-nya itu ternyata hanya tergantung dari nilai KP, yaitu 1/1 tambah KP. Nah, dan nilai steady state error itu akan semakin menurun jika KP-nya besar. Jadi, kita akan melihat di sini bahwa error di sini akan error di sini akan semakin kecil jika KP-nya semakin besar, dan itu rumusnya 1/1 tambah KP, nilai error di sini pada saat steady state-nya, Nah, kalau kita gambarkan di sini, nilai KP kalau kita naikkan terus dari 0,5 sampai 15, kita bisa
pakai rumus 1/1 tambah KP tadi kelihatan nilai errornya pada saat steady state, ya ini steady state response semakin mengecil. Dan di sini awalnya dia punya akar S1, S2-nya real, kemudian habis itu pada angka 1 dia menjadi kompleks konjugat, jadi minus 0,6, minus 0,6, tapi bagian bilang kompleksnya plus minus 0,2. Sini plus minus 0,49. Itu namanya kompleks konjugat. Artinya jawaban itunya, outputnya adalah osilasi. Nah, jadi kesimpulannya di sini, untuk fungsi transfer yang ingin kita kendalikan 15S² tambah 6S, apa tadi ya, untuk fungsi transfer yang kita ingin feedback atau kita close loop dengan kompensator KP, khusus fungsi transfer ini, kalau ganti fungsi transfer lain lagi kesimpulannya ya. Ini tidak sama kesimpulannya. Khusus untuk ini, kesimpulannya adalah menaikkan KP mengurangi steady state error, tetapi sistem menjadi semakin osilatori, makin berosilasi. Jadi kita kalau mau untuk memiliki steady state error yang rendah, kita harus punya nilai KP yang tinggi. Tapi ternyata osilasi makin tinggi, ada kemungkinan overshoot menjadi semakin tinggi. Nanti ada overshoot yang akan terjadi. Nah, ini kita sudah pernah coba simulasi menggunakan MATLAB ya. Nah, kita coba simulasi pakai SISO tool. SISO tools. SISO tool ya. SISO tool kita masukkan fungsi transfer yang ingin kita kendalikan. Ini terpaksa saya ulangi lagi karena minggu lalu libur hari raya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat sekali lagi. SISO tool atau SISO tools ya ini. Jangan-jangan lama ini jadi oke, benar SISO tool. Control System Designer ya ini. Nah, ini kita contoh, kita lihat contohnya. Cukup lambat nih karena ternyata banyak yang terbuka. Di sini window-nya. Saya tutup dulu kalau begitu untuk PowerPoint-nya. Oke, kita lihat kalau kita lakukan SISO tool, kita akan mendapatkan gambar plot step response. Inputnya step. Nah, kita ingin lihat seperti apa. Dan bersamaan juga kita akan diberikan root locus atau lokasi dari pol-polnya pada saat KP pada nilai tertentu mulai dari 0, dari rendah sampai KP positif tidak terhingga. Itu ditampilkan di root locus. Lebih detail tentang root locus ini kita akan pelajari nanti di akhir sesudah UTS. Tapi sekarang Anda tetap perlu mengerti apa yang terlihat di step response jika saya berikan gambar di sini. Ya, yang saya ingin tanyakan biasanya, kalau saya beri gambar root locus di sini, yang biasa saya tanyakan, bagaimana di step response-nya? Apakah kecepatannya makin cepat responnya atau makin lambat? Kalau misalnya kita pindah lokasi polnya dari sebelah kanan ke kiri, ya, seperti itu. Kalau dari kanan ke kiri, jelas makin cepat. Tapi kalau kita punya dua polnya di sini, polnya ingat, pol itu apa? Mohon diingat lagi, pol adalah akar dari penyebut yang mengakibatkan yaitu akar dari penyebut sehingga itu mengakibatkan terjadi kutub atau pol. Jadi fungsi transfernya menjadi tidak terhingga kalau kita ganti dengan nilai pol tersebut. Pol itu akar dari S, persamaan polinomial S di penyebut yang mengakibatkan nilai fungsi transfer menjadi tak terhingga. Yang nanti kita kasih simbol di sini X. Misalnya kita punya fungsi transfer tadi TF 1, 5, S kuadrat, 6S, tambah berapa itu tadi saya lupa. Kita lihat lagi fungsi transfernya.
5S², 6S tambah 1. Ya, 1 di sini berarti. 1. Oke. Di fungsi transfernya 1/5S² tambah 6S tambah. Kita lihat di sini kita pakai architecture-nya sudah edit architecture. Arsitekturnya, architecture. Nah, di sini arsitekturnya kita pakai closed loop system seperti ini. Kita akan ganti nilai F-nya, semua by default nilainya fungsi transfernya 1, konstan 1. Jadi untuk F dan H tidak perlu kita ganti, yang C juga tidak perlu kita ganti, dia karena nanti itu akan menjadi variabel. Nanti naik turun bisa kita lihat. G-nya ini yang perlu kita ganti. Kalau H ini 1, F1 defaultnya. Nah, ini kita import khusus untuk G. Fungsi transfer tadi yang sudah kita beri nama G. Nah, ini ada second order 2. Kita import, kita oke. Nah, di sini kita akan lihat pada saat awalnya KP sama dengan 1 seperti ini. Nah, KP sama dengan 1. Ini posisinya seperti ini. Kita fokus di 2 plot sebelah kanan dulu. Nanti sesudah UTS kita akan pelajari yang plot body editor loop transfer. Body plotnya nanti kita akan pelajari di sesudah UTS. Nah, di sini kita akan lihat 2 pol. Jadi 1/5S² tambah 6S tambah 1 memiliki 2 buah pol. Satu di minus 0,2, satu di minus 1. Ya. Bagaimana ini? Kita cari akar-akarnya aja ini. Kita bisa dapat akar-akarnya. Akar dari fungsi transfer ini. Atau sama dengan lokasi dari akar dari persamaan karakteristik pada saat KP sama dengan 0. Pada saat KP sama dengan 0, akarnya adalah, kita cari akarnya dari 5S², 6S tambah 1. Nah, ternyata kalau kita pakai rumus ABC, nilainya adalah di minus 0,2 dan minus 1. Di sini kita kasih tanda untuk pol, kasih tanda dengan X. Dengan kotak ini kalau di MATLAB, itu artinya lokasi pol kita sekarang pada saat closed loop. Nah, jadi yang ini, biru ini ada pada saat closed loop. Dan kotak ini pada saat closed loop yang nilai KP-nya diberikan di sini C-nya. Kita kalau buka di sini C-nya berapa? Kita di kompensator. Nah, di sini kelihatan C-nya saat ini 1. Ya, di kompensator ini nilainya 1. Nah, jadi kalau kita geser-geser ini, saya klik di sini, kita bisa naik turunkan. Nah, misalnya kita naikkan ini berarti KP-nya sudah berapa? 2,8. Misalnya KP-nya saya turunkan 0,5. Nah, di situ kelihatan bahwa polnya kalau closed loop sistemnya itu polnya lagi di sini. Masih dua-duanya real. Satu di sekitar mendekati 0,4, minus 0,4, satunya di minus 0,85 lebih dikit, minus 0,8. Dan responnya seperti ini. Nah, responnya, time responnya. Jadi kita beri input step seperti ini. Nah, responnya tidak langsung mengikuti step, perlu waktu dia gradual, ya, secara gradual terhadap waktu. Di sini time konstannya mungkin sekitar 6 detik, nah, time konstannya. Nah, coba kita ganti KP-nya kita naikkan. Nah, di sini kita lihat inputnya 1, dia steady state-nya di kurang dari 0,35, berarti ada error masih jauh. Jauh errornya masih sekitar 0,65. 0,65. Inputnya minta 1, dia berhenti di sini. Errornya masih di 0,35. Tadi kita lihat dari hasil hitung-hitungan ini, kalau kita masukkan KP sama 0,5, errornya masih 0,667. Ya. Karena dia berhentinya masih di 0,333 nih, 0,33. Jadi errornya adalah 0,667. Ya. Nah, coba kita naikkan KP-nya ke 1. Nah, benar nggak jadi 0,5? Kita naikkan KP-nya ke 1. Nah, ini dia steady state error-nya di 0,5. Nilai 0,5 ini bisa kita hitung tadi pakai final value theorem pada saat KP sama dengan 0,5. Tadi di sini pakai final value theorem, di sini kita final value theorem-nya bilang 1/1 tambah KP nilainya.
Jadi Kp kalau kita masukin 1 di sini jadi 1/1 + 1 berarti setengah. Nah, jadi nilainya setengah di sini pada saat steady state, waktu yang sudah banyak, waktu yang sudah cukup lama, gitu. Kita lanjutkan lagi pada Kp sambungan, nah ini masih di sini sekarang sudah mulai terjadi ada sedikit osilasi, mulai kita lihat, tapi masih kecil. Kalau dia berjalan ke sana, yang satu juga akan ke sana. Jadi kalau kita punya 2 pole, kalau kita feedback loop-kan dengan proporsional, dia akan saling menarik, kemudian tabrakan di sini, kemudian satu akan terpental ke atas, satu terpental ke bawah. Kalau sudah terpental ada bilangan kompleksnya, ini berarti dia sudah mulai ada osilasi. Coba saya naikkan lagi sampai misalnya Kp di 8 misalnya, Kp di 8. Saya ganti dengan Kp-nya di 8. Kp di 8 kelihatan sekali sudah semakin osilasi, di sini semakin jauh, sudah di hampir minus 1, plus minus 1, berapa 3 nih. Tadi masih di bawah 0,5. Jadi semakin ini menjauh ke atas bawah, bilangan kompleksnya makin besar, plus minusnya makin besar osilasinya. Dan overshoot-nya, nah ini namanya overshoot-nya, nilai tertingginya ini. Sering kita kalau dikontrol harus hati-hati, berarti kita jangan sampai nabrak misalnya dengan robot, sempat nempeleng kita dulu nanti kalau overshoot-nya besar. Jangan sampai terjadi. Kita mungkin biasanya overshoot-nya kalau bisa hanya kurang dari 5%. Nah, ini kita lihat steady state-nya masih error-nya masih cukup besar nih, sekitar 0,9 ya. Kalau dari hitungan ini tadi error-nya masih sekitar 0,11 ya. Nah, sekitar 0,11. Dia baru nilai steady state-nya di 0,9, 0,8, hampir 0,9, 0,89 nilai steady state responnya. Error-nya adalah 1 kurangi 0,899 yaitu 0,11. Jadi steady state error-nya tadi kita bisa hitung dengan final value theorem tadi. 1 hasilnya per 1 tambah Kp. Nah, sekarang Kp-nya adalah 8, berarti 1/1 tambah 8. Jadi 1/9. Nah, errornya 1/9 adalah 0,11, yaitu jarak dari nilai perintahnya adalah nilai 1 step, tapi sekarang masih dia berada di sini, di garis ini steady state-nya. Masih ada gap. Nah, itu maksudnya. 15 kita naikkan terus. Nah, pertanyaan yang biasa favorit saya di ujian adalah kalau saya berikan gambar seperti ini, ada 2, misalnya ada 1 aja, 1 pergi ke kiri. Pertanyaannya, apakah terjadi osilasi kalau 1? 1 berarti dia sistem order 1, tidak ada osilasi. Nah, kalau dia pergi ke kiri, responnya makin cepat. Responnya makin cepat. Kemudian kalau ada 2 polnya, misalnya 1 di sini, 1 di sini, Anda bisa bilang pada saat Kp masih kecil, ya antara sini sampai sini, kalau khusus untuk di sini sekitar berapa dia tabrak. Kita bisa hitung nanti setelah UTS, kapan dia mulai tabrakannya, persisnya di berapa. Tapi kalau di sini kita simulasikan, kita kalau pakai MATLAB, kita harus cari manual, cari pelan-pelan satu-satu, kita deketin di sini, kira-kira berapa itu C-nya. Ya mungkin di sekitar 0,8, tapi tidak persis. Nah, nanti setelah UTS kita akan bisa tahu persis kapan dia akan tabrakan. Jadi, walaupun kita punya MATLAB, Simulink, sering hitungan matematika secara closed form istilahnya, secara eksak, ada teori-teorinya, sehingga kita bisa hitung langsung tanpa coba-coba di MATLAB atau Simulink. Namun MATLAB Simulink untuk kita cross-check kebenaran dari hasil hitungan kita. Nah, di sini kalau Anda lihat, kita balik lagi dari sini. Jadi kalau ada satu pole atau akar dari persamaan karakteristiknya yang menuju ke kiri, ya, yang ini adalah menuju kiri, responnya akan makin cepat. Dan ini adalah sekali lagi namanya dominan pole. Pole atau akar yang paling dekat terhadap J omega aksis ya ke kompleks aksis ini itu yang dominan ya karena dia responnya yang paling lambat. Respon yang paling lambat itu yang menentukan respon overall dari suatu sistem. Nah, dan ini makin mencepat tapi ini lebih dominan sehingga yang dominan ini
yang satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi yang dominan yang ke kiri. Yang ke kiri artinya time konstannya makin kecil, artinya responnya makin cepat. Nah, kalau gitu sudah tabrakan, dua-duanya sama-sama satu lari ke atas ke bawah, frekuensinya aja yang bertambah ya, frekuensinya bertambah, overshoot-nya bertambah, misalnya tadi di 10 atau 8, makin ke atas. Nah, jadi pertanyaannya apakah makin bertambah overshoot? Ya. Apakah makin bertambah frekuensinya? Ya. Begitu setelah tabrakan kalau dia makin ke atas. Kalau garis lurus ke atas begini, atas bawah seperti ini. Apakah makin cepat responnya? Tidak, karena kecepatan tergantung jarak dari garis ini ke sini. Sama, dia tetap di garis lurus vertikal. Tidak makin cepat dia responnya. Cuma frekuensinya aja makin tinggi dan overshoot-nya makin tinggi. Itu yang harus Anda ketahui. Oke, ini jadi sudah, menurut saya sudah pernah saya tampilkan. Kita lanjutkan dengan gambar-gambar yang lain. Oke, kita lihat lagi. Mungkin langsung saya berikan contoh root locus. Nah, nanti ini untuk ngintip aja dulu contoh root locus. Saya beri contoh. Contoh-contoh root locus yang biasanya bisa jadi pertanyaan untuk TS. Sorry, ini saya buka lagi dulu. Oke, ini di sini ada contoh. Ini contoh dari salah satu slide yang saya gunakan. Jadi kalau kita punya misalnya fungsi transfer 1 dibagi S kurangi suatu konstan misalnya P1, berarti kita punya pol di sini. Pol di minus P, minus ini, dia akan ke kiri. Ya, kalau kita perbesar misalnya tadi proporsional gain-nya. Nah, pertanyaannya yang saya tanyakan adalah, makin cepat nggak responnya? Iya. Apakah terjadi osilasi? Ya tidak, kalau di sini tidak ada osilasi. Apakah ada overshoot? Kalau tidak ada osilasi dia tidak ada overshoot. Ini kita berbicara terhadap kalau inputnya adalah unit step ya, ini unit step. Kemudian misalnya formatnya seperti ini. Dia ada zero, ada 2 buah pol. Nah, di sini kalau tadi ada 2, tadi yang kita contohnya seperti ini, ada 2 buah pol terus tabrakan. Nah, seperti tidak ada zero. Nah, di sini ada zero di tengah-tengah antara pol 1 dan pol 2. Nah, dia tidak akan pernah tabrakan karena di sini kalau Anda nanti akan belajar bagaimana menggambarnya, tapi secara singkat. Namun nanti otomatis saja kita pakai MATLAB untuk menggunakan Siswa Tool untuk mendapatkan gambar-gambar ini. Nah, di sini yang penting Anda bisa interpretasi. Kalau kalau untuk seperti ini ada 2 pol, 1 zero, yang satu akan tertarik, termagnet, seperti magnet nih zero, menarik salah satunya. Sehingga tidak akan lari lagi kalau KP-nya kita tingkatkan, proportional gain-nya di feedback. Sedangkan yang satu akan menuju negatif infinity. Nah, ini akan cepat sekali ke kiri. Nah, tapi dari sini interpretasinya apa? Bahwa ini adalah pol yang akar yang dominan. Sampai ke sini dia tidak akan lebih ke kiri-kiri lagi, berarti sudah mentok nanti kecepatan responnya cuma sampai di garis di zero ini. Jadi ada zero di atas, di bagian atas ini akan mengakibatkan kita meletakkan misalnya zeronya di antara pol 1 dan pol 2 di sini, sehingga pol yang satu ini tidak akan pernah melewati ke kiri lagi. Nah, karena ini pol yang dominan, sehingga overall kecepatan responnya walaupun KP kita naikin lagi, responnya sudah mentok pada sampai angka tertentu, sampai time constant tertentu. Nah, ini interpretasinya. Oh ya, pertanyaan lagi, apakah sistem menjadi tidak stabil? Biasanya setelah KP kita naikkan sampai tidak terhingga. Nah, jawabannya di sini kalau seperti ini kan dia KP kita naikin terus makin ke kiri, tidak pernah tidak stabil, malah makin stabil. Ini juga ini tabrakan terus tadi satu mental ke atas, satu ke bawah.
Apakah bisa menjadi tidak stabil kalau KP-nya kita naikkan untuk sistem seperti ini, inputnya step input dan fungsi transfernya tadi, yang menghasilkan polnya seperti ini, dan root locus ini namanya root locus, lokasi pol-polnya pada saat KP kita naikkan dari 0 sampai tidak terhingga. Nah, karena dia tidak pernah menyeberang ke kanan, ke bilangan kompleks ke realnya bagian kanan, dia selalu di sebelah bidang kiri dari kompleks plane ini, sebelah kiri, maka sistem itu akan selalu stabil seperti ini. Karena dia tetap di sebelah kiri, realnya selalu bagian kiri stabil. Ada yang nanti bisa menyeberang ke sana pada angka tertentu dia akan nyebrang. Nah, bisa dihitung nanti sesudah UTS kapan mulai tidak stabil karena sudah mulai akar-akar atau polnya menyeberang ke kanan pada saat KP kita naikkan. Ada juga bentuknya seperti ini misalnya. Tadi kita letakkan zeronya di antara pol 1 dan pol 2. Nah, sekarang kalau kita taruh polnya di lebih kiri dari pol 2 yang di sebelah kiri ini, taruh sini. Ternyata hasilnya KP-nya kalau kita naikkan, ini hampir seperti di atas tadi, saling tarik-menarik dua pol ini. Kemudian tabrakan, kalau tadi di sini garis lurus, satu ke atas ke bawah garis lurus, jadi respon time-nya sudah tidak semakin cepat lagi. Kalau di sini tabrakan, tapi karena ada zero ini, dia tertarik oleh zero ini. Nah, tertarik oleh zero ini, sehingga membuat seperti lingkaran seperti ini. Nah, tabrakan lagi dia di sini, tabrakan lagi di sini, yang satu ketarik ke zero sini, yang satu pergi ke negatif. Nah, ini ada metodenya, cara bagaimana menggambarkan ini. Yang akan saya jelaskan setelah UTS. Tetapi sekarang hanya fokus ke interpretasinya saja. Berarti interpretasi kalau bentuk-bentuknya seperti ini, Anda harus tahu bahwa yang ditanyakan biasanya apakah respon makin cepat, apakah overshoot-nya makin tinggi, percentage overshoot-nya, apakah terjadi osilasi, apakah menjadi tidak stabil, tapi khusus untuk ini masih stabil. Lihat, kita KP naikkan proporsional gain-nya tadi, karena dia tidak pernah menyeberang ke kanan. Bidang ini selalu ke kiri, kemudian waktu yang satu mau ke kanan, terhambat, dibatasi oleh zero. Ini. Nah, jadi misalnya seperti ini, kita bisa kesimpulkan kecepatan responnya awalnya ini yang dominan, ya, pol 1, yang dominan ke kiri. Jadi kesimpulannya kecepatan respon makin cepat, ya. Belum terjadi osilasi dari sini sampai sini, di time responnya kalau kita KP naikkan, proportional gain. Setelah KP angka tertentu, dia akan tabrakan, maka terjadi osilasi pada time responnya. Nah, dia tabrakan karena bentuknya seperti ini, dua-duanya ke kiri, ya, berarti kecepatan respon akan makin cepat. Dan makin dua-duanya dari sini sampai ke atas sini, dua-duanya makin menjauhi dari aksis yang horizontal ini. Artinya makin terjadi osilasi dan kecepatan makin tinggi, frekuensinya makin tinggi, overshoot-nya makin tinggi. Tapi begitu KP kita set, misalnya polnya sudah sampai sini, terus kita naikkan lagi, mulai mendekati garis aksis real ini, ya, frekuensinya mulai turun lagi, atau frekuensinya mulai turun, artinya dampingnya, redamannya makin besar. Kalau makin mendekati ini, redamannya makin besar. Kalau dia menjauhi, artinya redamannya mengecil, damping rasionya makin mengecil. Nah, pada saat di sini, ya dia turun ini, frekuensinya turun, kecepatan osilasinya, atau terjadi redaman, dan terjadi redaman, namun kecepatan respon makin tinggi karena masih makin ke kiri nih, dari sini ke sini, dari sini ke sini makin ke kiri bersamaan. Nah, begitu tabrakan lagi, setelah tabrakan tidak terjadi osilasi karena dua-duanya sudah di real akarnya. KP kita naikkan lagi proportional gain, yang satu ke kiri, satu ke kanan. Kesimpulannya apa? Kita cukup fokus di yang paling kanan. Paling kanan ke kanan, berarti dia kecepatan respon melambat di sini, tidak terjadi osilasi, tetapi sudah bersamaan juga tidak terjadi osilasi pada saat itu karena tidak ada bilangan kompleksnya, ya hanya real aja akarnya. Ke kanan terjadi penurunan kecepatan responnya, atau
time constantnya makin besar kalau ke kanan. Ini kita cek yang dominan pole-nya. Jadi Anda perlu tahu dominan pole-nya. Nah, ini contoh lagi macam-macam variasi yang standar, yang paling sederhana. Contoh kita punya fungsi transfer yang ingin kita kendalikan punya 3 buah pole. Misalnya pole 1, pole 2, pole 3. Kemudian kita kasih feedback control dengan proportional gain. Nah, hampir sama seperti tadi, ya, yang dua ini akan tabrakan. Nah, namun karena ada kita tambah pole yang satu lagi kiri di sini, yang kiri ini kalau kita KP naikkan dia akan ke negatif tidak terhingga. Namun yang di sini akan tertolak. Setelah tabrakan tertolak dari P3. Terlempar agak ke kanan, lama-lama menyeberangi garis bilangan kompleks, garis kompleks ini, ya, garis C omega ini, garis kompleksnya ini. Nah, kalau sudah pada KP tertentu, berarti di sini akan terjadi ketidakstabilan dari time response-nya, akan kelihatan nanti sinyalnya akan membesar menjadi tidak terhingga. Nah, kita bisa hitung nanti titik ini kapan dia mulai menghasilkan tidak stabil. Nah, nanti ada namanya metode Routh-Hurwitz yang akan saya jelaskan di sebentar lagi. Nah, bahannya nanti untuk UTS sampai ke menjelaskan fenomena di time response-nya bagaimana kalau saya berikan gambar-gambar ini. Ya, saya kasih angka-angkanya P1, P2, P3-nya misalnya polnya. Nah, ini satu. Jadi kesimpulannya di sini adalah waktu dari proportional gain dari sini ke sini kita naikkan, proportional gain untuk feedback control untuk fungsi transfer seperti ini. Kecepatan respon menurun, tidak terjadi osilasi, tentu tidak ada overshoot, tapi setelah tabrakan terjadi osilasi. Terjadi setelah tabrakan di sini KP kita naikkan, terjadi osilasi, frekuensi naik, kecepatan respon menurun, kan dua-duanya makin ke kanan, menurun lama-lama kecepatan respon makin lambat, tapi habis itu kalau pas di sini terjadi osilasi sudah ini kecepatan respon menurun, osilasi sudah terjadi setelah menyeberang ini menjadi tidak stabil. Daerah sini masih stabil sampai garis ini. Nah, itu kesimpulannya. Ada juga gambarnya seperti ini. Kita menggunakan fungsi transfer yang punya polnya yang satu real, yang dua kompleks konjugat seperti ini. 1P, P2, P3 gini. Kita kasih feedback control proportional gain. Hasilnya yang salah satu pol yang di real akan pergi ke negatif tidak terhingga. Sedangkan pol 2 dan 3 yang kompleks konjugat awalnya akan tertarik dulu sama P1, tapi ternyata setelah mulai mendekat, ternyata dia sesama jenis. Nah, tidak mau dia. Nah, sama pol tidak mau. Dia maunya sama zero. Jadi ditolak. Nah, awalnya tertarik, ada siapa nih di sini polnya gitu. Ternyata sama jenis, tertolak lagi dia. Saling tolak-menolak sesama kutub, istilahnya magnet. Seperti ini, akhirnya pada suatu saat KP proportional gain-nya kita tingkatkan, dia akan nyebrang di sini. Seperti itu. Akan terjadi ketidakstabilan. Kapan dia menyeberang, nanti kita hitung di sesudah ini. Oke, nah ini kesimpulannya apa? Pada saat tertentu, ini yang masih dominan pol sini. Karena dia ke kiri, pada KP dari 0 sampai tertentu, respon makin cepat. Lama-lama, dua ini akan ke kanan, ini sudah lebih kiri, yang ini akan menjadi dominan. Dari awal, ini sudah terjadi osilasi, karena sudah ada akar atau pol yang kompleks konjugat. Sudah ada yang kompleks konjugat. Pokoknya kalau dia sudah ada kompleks, pasti ada konjugatnya. Nggak mungkin hanya satu pol di kompleks gitu. Pasti ada konjugat, satu pasang plus minus. Karena sudah ada satu pasang plus minus, ada osilasi dia dari awal. Nah, kemudian karena ini masih dominan, kecepatan respon masih makin cepat kan kiri. Begitu sama-sama sini, kemudian dia lewat, ini ke kanan, yang pol 2 dan 3 yang dominan. Malah jadi gitu KP kita naikkan, malah responnya melambat. Frekuensi dari osilasinya makin tinggi karena makin menjauh dari garis ini. Pada suatu saat frekuensi makin tinggi, makin melambat, dan akhirnya menjadi tidak stabil setelah lewat garis ini. Oke, ini juga apa nih? Contoh pol
pol 1, pol 2, pol 3. Ini bisa terjadi juga seperti ini. Nah, ini pol 1, pol 2. Tergantung jarak dari P1, P2, dan P3 ini. Nah, bisa terjadi pol 2 dan 3 saling tarik-menarik dulu. Setelah bertemu, tabrakan. Tabrakan, yang satu ke negatif tidak terhingga, satu ke kanan. Yang dari P1 ke kiri, ketemu lagi di sini, tabrakan lagi antara P1 dengan salah satu dari P2, P3. Di sini, kemudian yang salah satu akan ke atas, ke bawah, melengkung, akhirnya ini ada kemungkinan pada proporsional gain tertentu akan terjadi ketidakstabilan. Nah, ini tugas Anda untuk menjelaskan awalnya bagaimana. Kecepatan respon makin naik atau tidak, awalnya terjadi osilasi atau tidak. Awalnya sudah ada osilasi karena awalnya di P1, P2, P3 ada minimal satu kompleks konjugat, artinya sudah terosilasi. Yang dominan ini, dia menentukan kecepatan respon. Dia ke kiri, berarti pada saat sampai tertentu di sini, responnya makin cepat. Kalau tabrakan, ini dominan ke kanan, responnya menurun. Dan tergantung juga pada suatu saat, semuanya tiga-tiganya mungkin sedang berada di garis real. Mungkin pada suatu saat tidak terjadi osilasi, tapi setelah tabrakan lagi, nah ini sudah akan terjadi osilasi lagi, kecepatan respon melambat, frekuensi makin tinggi, karena makin jauh dari garis ini, kemudian menyeberang, jadi tidak stabil. Jadi ada tiga ini adalah contoh yang memperlihatkan ada kemungkinan mengakibatkan sistem menjadi tidak stabil jika proporsional gain-nya kita naikkan pada sampai ketinggian nilai tertentu, mulai akan tidak stabil karena nyebrang, ini juga nyebrang. Bagaimana yang ini? Contoh di sini kita punya 1 zero, 3 buah pol, awalnya semua di real. Seperti tadi kita lihat pol ini akan tertarik ke zero, dia akan tertarik ke zero karena berhenti di sini, tidak akan kemana-mana lagi. Sedangkan P2, P3 ini akan tabrakan dulu karena ada zero ini, dia awalnya tertarik ke Z1, tapi ternyata si zero ini sudah punya pasangannya di sini. Kalau tidak jadi, akhirnya dia ke atas, akhirnya ini nanti garis lurus vertikal, awalnya melengkung. Nah, artinya ini tidak pernah ada akar-akar atau pol yang menyeberang ke kanan. Artinya sistem selalu stabil. Seperti ini. Sistem selalu stabil. Tinggal fenomenanya apa? Apakah responnya makin cepat? Apakah terjadi osilasi? Nah, awalnya di sini tidak ada osilasi. Nah, respon makin cepat. Ini yang dominan, makin ke kiri. Kemudian kalau setelah ini tabrakan pada saat ini di pol 1 mungkin masih di tengah, tabrakan dia mulai ada kompleks konjugat, satu pasang kompleks akarnya. Berarti sudah mulai osilasi. Respon makin cepat, tapi lama-lama tidak bisa cepat lagi. Sudah pada batas tertentu tidak bisa lebih cepat lagi. Kita naikkan lagi, responnya tidak tambah cepat, cuma frekuensinya akan makin naik terus. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini interpretasi time response dengan melihat root locus-nya, gerakan root locus-nya. Gerakan root locus artinya gerakan pol dari closed loop system jika proportional gain-nya kita naikkan mulai dari 0 sampai tidak terhingga. Ini sudah ada contoh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang saya beri komentar. Nah, itu akan keluar di TS interpretasi. Kalau ini yang apa, saya nanti berikan nilainya, kemudian saya berikan Anda plotnya. Saat ini saya tidak akan minta Anda membuat plotnya, tapi saya akan memberikan plot dari root locus ini. Tugas Anda adalah memahami interpretasi time responnya itu bagaimana. Apakah makin cepat, apakah makin lambat, apakah terjadi osilasi atau tidak, yang mana dominan pol yang menentukan dia makin cepat atau lambat, apakah overshoot-nya makin besar, apakah akan kemungkinan suatu saat terjadi ketidakstabilan, apakah dia akan mentok tidak tambah cepat lagi walaupun KP kita naikkan. Nah, bisa dilihat dari sini. Silakan bertanya sampai sini. Apa saya Septian Nugroho belum tensi karena ada kendala Pak, apakah bisa dibantu Pak?
Oke. Jadi semua yang punya masalah absensi silakan beritahu di WA sekarang, saya akan cek dulu sekarang. Selama 2 menit ini, kalau sesudah itu tidak saya layani. Oke, baik. Coba dikirimkan ke WA semua, saya akan coba absenkan. Jadi hanya ada Septian Dwi Nugroho yang salah absen. Yang lain? Septian sudah beres? Ada lagi? Rian Nanda Nadil, Faza. Oke, Faza. Faza sudah beres. Siapa lagi? Santosa. Andi Rafli Santosa sudah. Siapa lagi? Ini masih ada yang ngetik. Ada Ferian. Oke, Ferian. Udah beres, Ferian. Untuk yang kelas C, kelasnya Pak Parianto, silakan kontak Pak Parianto jika ada masalah saat ini, silakan. Ini masih ada yang mengetik, berarti masih ada yang masalah. Vincentius Farel. Vincent. Oh, Vincentius tidak ada di kelas saya. Vincentius bukan di kelas saya. Saya hanya bisa bantu absen kelas B. Gitu. Vincentius tidak ada di daftar saya. Vincent. Oke, ya sudah habis kalau gitu ya. Oke, saya kira sudah 2 menit cukup, kita lanjutkan dengan contoh lagi. Contoh lagi dengan fungsi transfer tadi, fungsi transfernya sederhana, yaitu 1/5S² tambah 6S tambah 1, gambarnya seperti ini. Coba sekarang kita ganti dengan fungsi transfer yang tadi ada 3 buah polnya. Misalnya G3 pol atau 3 GP misalnya, polnya ada 3. GPP misalnya, saya kasih nama 3 pol. 3 pol, transfer function-nya adalah 1, ya, fungsi transfernya 1, misalnya 3 pol, 5, 6, 1, 2 misalnya. Ini polnya di mana, saya tidak tahu. Cuma kita bisa lihat roots polnya kalau dia open loop di berapa dia, 5,
6, 1, 2. Coba kita lihat. Roots. Oke. Nah, ini ada 3 buah pole. Dia punya satu pasang kompleks konjugat, tadi ada 2 yang kompleks ini, ada 1 pasang konjugat dan 1 di awalnya tidak stabil, jangan, ini tidak stabil. Kita cari yang awalnya stabil. Yang stabil aja. Nah, ini awalnya stabil ya, awalnya stabil. Kita pakai fungsi transfer ini aja. 1611 contoh. Kita kasih nama GPP sama dengan transfer function 11611. Nah, fungsi transfernya seperti ini. Coba kita lihat, kita ganti fungsi transfer dari ini, dari G-nya. Kita ganti misalnya G-nya kita import yang tadi saya beri nama GPP. Ya, di sini ada GPP 3 atau GPP nih, sekarang yang tadi yang benar, yang GPP. Yang GPP tadi saya beri nama GPP, coba lihat lagi di sini. Yang terakhir saya kasih nama GPP 2P ya, yang 2P ini saya import. Oke, kita lihat untuk di sini dia punya roots-nya. Oh, ternyata bentuknya seperti ini. Oh, ini KPC-nya sudah besar, C-nya 10, makanya kita pakai C-nya 0, awalnya di 0,1 aja misalnya. Nah, ini kita bisa zoom ini, bentuknya seperti ini. Zoom. Ini kita zoom. Jadi awalnya ini ada polnya ini semuanya di sebelah kiri awalnya. Nah, di sini yang kompleks konjugat posisinya dekat di sini, dekat di kompleks aksis ini. Yang satunya jauh di kiri. Jadi ini yang dominan. Anda akan lihat pada saat KP ini, KP-nya berapa nih? 0,1. Kalau 0 lokasinya di 2 di sini, yang 1 tadi di situ. KP sama dengan 0,1 masih di sini nih kotaknya. Yang satu kotaknya di sebelah kiri sana tadi. Tidak kelihatan. Oke, kita bisa balik lagi. Nah, itu sini ada pada saat ini KP-nya di situ. Nah, tapi kita fokus saja yang di dominan pole. Nah, kita lihat kalau KP kita naikkan, ini sekarang stabil, osilasinya banyak karena ada osilasi di sini. Kita lihat karena ada osilasi, kita tambah KP, dia akan ke kanan, makin kecepatan responnya akan menurun karena ini dominan ke kanan. Nah, dia akan ke kanan. Ini sekarang ya, time constantnya ini kalau saya perkirakan sekitar 15. Nah, ini Anda harus tahu cara mencari time constant ini. Perkiraan saya 15 detik time constant dari gambar ini. Caranya saya kasih gambar tarik garis ini eksponensial ke sini. Nah, di 63%-nya dari steady state-nya, 63% kita di sini. Ya, di sini berarti 15 detik time constantnya. Coba saya naikkan KP-nya menjadi misalnya 0,5 atau ke 1 aja. 1. Nah, 1. Dia makin naik. 1 time constantnya kan ke kanan ini makin respon makin lambat. Tadi berapa? Ini time constantnya atau kecepatan respon dengan time constantnya di sekitar perkiraan saya hampir 19 detik nih, 18-19 detik. Tadi di sekitar 15. Nah, kita naikkan lagi ke 4. Sudah makin mendekati ini, makin tidak stabil, osilasinya makin besar. Frekuensinya makin tinggi, makin ke atas, frekuensi, tapi makin lambat responnya. Kita lihat ini time constantnya kalau saya estimasi di sini di sekitar
50 detik, ya sekitar di sini 63% dari steady state. Steady state-nya di sini, kalau setengahnya kira-kira garis ini 63% segini ya sekitar 55 mungkin detik ini time constantnya. Jadi saya berikan gambar seperti ini, Anda harus tahu bisa menghitung time constant. Estimasi time constant, saya beri pilihan ganda. Time constantnya 1, 10, 50, 100, mana yang benar? Yang paling mendekati 50 time constantnya. Jadi kecepatan responnya dari sini Anda harus tahu cara mencari time constantnya. Jadi ini makin lambat responnya, tapi frekuensinya makin tinggi. Nah, kemudian kita naikkan lagi sampai misalnya tadi 7 misalnya. 7, dia sudah menyeberang, nah ini sudah menyeberang, nah ini jadi tidak stabil, makanya meledak ini Bang, 10 pangkat triliunan ya, 10 pangkat 28 ya. Nah, ini pada waktu time sekitar 2300, 400 sudah meledak nilainya, tidak stabil. Nah itu contoh interpretasi tadi kalau kita gambarnya apa? Gambarnya dari root locusnya, root locus lokasinya, gambarnya seperti itu. Sampai sini ada yang bertanya? Ya, tidak ada yang ingin bertanya. Baik, kita rekapitulasi dulu respon dari sistem order 1 dan order 2. Sistem kita lihat sekali lagi. Sistem order 1 artinya misalnya kita punya fungsi transfer G. Di contoh kita sebelumnya kita pakai A per S tambah A, ya. S tambah A, inputnya R. Nah, R kita akan analisa dengan kalau inputnya suatu unit step input. R-nya seper S. Kalau step input itu artinya seper S dalam Laplace domain. Nah, jadi kita fungsi transfer ini, kita fungsi transfernya A dibagi S tambah A, inputnya RS, responnya C. Nah, ini lokasi dari polnya adalah di minus A, karena akar dari persamaan di penyebutnya ini sama dengan 0. Kita dapat akarnya ada minus A. Ini polnya di sini. Kalau kita kasih feedback loop, nanti dia akan, kalau yang seperti ini, dia akan makin ke kiri, makin stabil. Makin ke kiri, tadi ada yang contoh yang nomor pertama. Nah, responnya kalau dia lokasinya 1 di sini, order 1 terhadap step input, itu dia akan, kalau seperti ini, menuju 1, misalnya di sini contohnya belum ada feedback loop-nya, masih open loop. Nah, 63% dari steady state-nya itu disebut time constant. Ini seper A-nya ini namanya time constant. Nah, seper A. Kemudian 4A itu artinya settling time, 4 per A ini time TS ini settling time. Ya, jadi A itu sama kan seper time constant, seper A itu time constant. Jadi makin ke kiri ini, jadi ini minus, jadi A ini artinya minus seper tau, kan di sini. Kita sebut time constant dengan tau, minus seper tau. Jadi kalau A-nya makin negatif, berarti taunya makin kecil, karena minus seper tau nih. Minus A itu artinya seper tau, tau di bawahnya. A-nya makin besar, ke kiri, makin absolut dari nilai A-nya makin besar, berarti taunya adalah makin kecil. Berarti tau makin kecil artinya ini makin dekat ke 0. Ini yang time constant, seper A ini makin dekat ke 0, artinya responnya makin cepat. Nah, di sini kalau untuk seperti ini order 1 solusinya ini adalah dalam time domain-nya, time response-nya 1 kurangi E angkat minus AT. Nah, kemudian kita kalau ganti nilai T pada time constant, mengakibatkan E-nya itu menjadi minus 1, nilainya 0,37. Sehingga 1 kurangi 0,37 adalah 0,63 atau 63%. Kalau ini 1 steady state-nya berarti 63%-nya adalah di 0,63. Nah, di situ adalah waktu yang diperlukan untuk definisi time constant tadi, untuk T-nya sama dengan seper A. T-nya seper A ini mengakibatkan di sini E pangkat minus 1. T sama dengan seper A itu artinya T sama dengan time constant. Time constant itu jarak dari sini ke seper A. Oke, kita lanjut. Ya, jadi secara umum fungsi transfer order 1 kita
orang biasanya menulisnya dengan persamaan K dibagi tau S tambah 1. K-nya ini disebut steady state gain. Steady state gain artinya nilai dari pengalih dari fungsi transfer ini pada saat S-nya sama dengan 0. Tadi ingat final value theorem, kalau pada saat steady state, S-nya kita ganti dengan nilai 0. Steady state untuk time response-nya, itu pada time response, T menuju tidak terhingga, S-nya kita ganti dengan 0 kalau dalam analisa domain Laplace, ya, dalam Laplace domain. Kemudian tahu ini namanya time constant. Jadi misalnya kita punya fungsi transfer 5/7S tambah 1. Ini favorit saya tanyakan UTS, kemungkinan besar keluar. Pertanyaannya berapa time constantnya? Time constantnya adalah 7. Ya, di sini tahunya 7. Steady state gain-nya berapa? 5. Ya. Nah, sekarang kalau saya berikan fungsi transfer seperti ini, berapa steady state gain-nya? 5 atau berapa? Jawabannya di sini steady state gain-nya adalah, ini kita harus buat dulu ini menjadi 1 di sini, dalam format ini. Jadi seluruhannya ini di atas kita bagi 5 dulu, bawah kita bagi 5. 5 bagi 5, sini menjadi 1. Sini 5 bagi 5 jadi 1. Jadi sudah di sini jadi 1. Berarti steady state gain-nya di sini adalah 1, bukan 5. Time constant-nya berapa? Bukan 0,1, tetapi setelah kita bagi dengan angka yang ada di sini supaya menjadi 1 dulu. Nah, steady state gain-nya adalah 0,1 dibagi 5. Ya, 0,1 dibagi 5 adalah 0,02 jadi time constant. Nah, jangan sampai salah hitung. Ini rumus fungsi transfer umumnya, formatnya seperti ini, template-nya seperti ini. Harus bisa Anda cari time constant dan steady state gain. Kalau ini gampang karena sininya sudah 1. Begitu tidak 1, nah ini yang biasanya kecewa mahasiswa. Hati-hati. Oke, sekarang orde 2. Orde 2, bentuk umumnya adalah fungsi transfer K kali omega n kuadrat dibagi S kuadrat tambah 2 zeta omega n S tambah omega n kuadrat. Sama seperti tadi di orde 1, K itu adalah steady state gain, adalah nilai gain dari fungsi transfer ini kalau S-nya kita gantikan dengan nilai 0. Nah, kenapa? Kan omega n, kalau S-nya 0, omega n kuadrat dan omega n kuadrat harus saling cancel, karena di bagian ini 0. Tinggal K. Ya, jadi steady state gain ini namanya. Kemudian ada zeta damping rasio. Nah, ini sama seperti mata kuliah getaran mekanik, ya. Ini Anda lihat di getaran mekanik, damping rasio, natural frekuensi juga natural frekuensi. Nah, di sini ada kemungkinan ini persamaan karakteristiknya ini kalau kita samakan dengan 0 menjadi persamaan karakteristik. Tadi kita sudah lihat ada akar-akarnya menggunakan rumus ABC. A-nya di sini 1, B-nya adalah 2 zeta omega n, C-nya adalah omega n kuadrat di sini. Nanti rumus ABC, kita bisa tahu efek dari damping rasio. Kalau damping rasio antara 0 sampai 1, itu aturnya underdamped. Nah, ini contoh underdamped. Underdamped nanti respon terhadap waktu, di sini waktu. Ini C-nya terhadap waktu, bentuknya akan underdamped, berarti akan ada osilasi dan makin menuju konvergen ke angka tertentu. Mungkin 0, mungkin angka tertentu, tergantung dari inputnya. Jadi dia decay menurunnya ini dalam bentuk eksponensial, tetapi osilasinya akibat osilasi sinusoid. Nah, itu kalau underdamped. Oke, kita lihat lebih detail. Contoh kalau overdamped, nah misalnya kita punya fungsi transfer 9 dibagi S kuadrat tambah 9S tambah 9. Nah, ini dia punya pole di sini minus 7,8 dan minus 0,1 sekian. Ini dua-duanya sebelah kiri, artinya tidak ada osilasi. Nah, tapi dia overdamped. Overdamped artinya tidak ada osilasi, mirip-mirip mendekati sistem orde 1, tidak ada osilasi. Cuma di awalnya dia tidak lurus, agak bengkok sedikit, ini agak melengkung seperti itu. Ini overdamped. Kalau kita beri step input. Natural response-nya kalau hanya kasih inisial kondisi tidak ada input step input, persamaan solusinya seperti ini.
Nah, ini solusinya kalau kita beri step input. Nah, ini solusinya kalau ada step input. Kalau natural response artinya tidak ada input. Hanya ada efek inisial kondisi. Ini solusinya ini. Atau kalau di getaran mekanik itu namanya free vibration, ini solusinya. Kalau ini force vibration, tapi vibrationnya bukan ada osilasi. Force-nya itu konstan, satu konstan force, artinya input satu unit di sini. Nah, kita lihat lagi under dam. Nah, contoh kalau ini S kuadrat tambah 2S tambah 9, kita bisa lihat akar-akarnya ternyata jadi kompleks konjugat seperti ini, ada osilasi menuju 1. Di sini steady state gain-nya berapa di sini? Kita balik lagi sini steady state gain-nya berapa? Steady state-nya kita lihat omega n-nya berapa? Frekuensi pribadi. Frekuensi ini adalah akar dari 9. Ya, di sini akar dari 9, omega n-nya berarti frekuensi pribadi 3 radian per detik. 3 radian per second di sini. Anda harus bisa cari K, omega n, dan damping rasio dari fungsi transfer ini. Steady state gain-nya berapa? Karena ini sama-sama 9, berarti steady state gain-nya 1. Damping rasionya berapa di sini? Nah, 2 kali zeta omega n sama dengan 9. Padahal omega n-nya kita sudah tahu 3. Berarti di sini 2 zeta sama dengan 3. Ya. Nah, 3-nya kita keluarkan dulu dari 9. Dari 3 kali 3. Nah, misalnya ini 3, ini 3. Berarti omega n-nya sudah 3, ini 2 kali zeta sama dengan 3. Berarti zeta-nya adalah 3/2. Damping rasionya 3/2, lebih dari 1 nilainya. Makanya disebut overdamp. Oke. Lalu di sini kita lihat steady state gain-nya 1. Frekuensi pribadi 3, sama seperti tadi. Nah, ini Anda harus mampu mencari K, zeta, omega n untuk order 2 nih. Damping rasio berapa? Nah, kita lihat. Ini omega sama dengan 3. Keseluruhannya ini 2. Ya. Keseluruhannya 2. Omega n sudah ngambil, berarti 2 zeta-nya adalah 2/3. 2 zeta-nya adalah 2/3. Berarti 2/3. Kalau kita keluarkan 2-nya, berarti zeta-nya 1/3 di sini. Zeta-nya adalah 0,3 di sini. 0,3. Makanya under dam. Kalau damping rasio antara 0 sampai 1 itu artinya under dam. Damping rasionya kalau kita hitung tadi, zeta-nya 1/3 nilainya atau 0,33333. Akarnya seperti ini polnya. Osilasi. Kalau kita beri step input, ini responnya step input terhadap waktu. 1 kurangi cos sekian-sekian. Kalau kita kasih inisial kondisi, tidak ada step input. Nah, ini natural response-nya namanya. Kita lanjut. Nah, ini namanya undammed, tidak teredam. Tidak ada konstanta di depan S. Jadi tidak hanya ada S kuadrat langsung loncat ke 9. Tidak ada S-nya di sini. Berarti jelas damping rasionya 0. Terserah omega n-nya berapa. Omega n-nya tetap di sini. Omega n-nya 3. Karena di sini omega n kuadratnya 9. Nah, dia akarnya di sini. Kompleks konjugat di imaginary axis. Aksis imajiner ya, imaginary axis. Nah, kalau kita beri step, hasilnya dia akan osilasi seperti ini di nilai tengahnya 1. Kalau kita natural response tanpa ada input, itu ada inisial kondisi aja, natural response-nya seperti ini. Osilasi. Terus-menerus osilasi di sekitar di nilai mean-nya 0. Jadi kalau ada input unit step, mean-nya 1. Kemudian critically damped. Nah, ini sama omega n-nya tadi, steady state gain-nya tetap 1. Damping rasionya ini 1 karena ini 6 2 zeta omega n. Omega n-nya 3 tadi. 3 pada keseluruhannya 6. Ya, berarti zeta-nya sama dengan 1. 1 kali 2 kali 3 jadi 6. Nah, damping rasionya berarti 1 di sini, critically damped. Jadi akar-akarnya sama-sama persis, numpuk, double pole di -3. Double pole di sini, sama-sama -3. Jadi gambarnya seperti ini. Solusi untuk input step input, unit step input seperti ini. Solusinya terhadap time response terhadap waktu di sini.
Kalau natural response, efek inisial kondisi ya seperti ini. Nah ini ya sama seperti tadi, cuma tidak dikasih angkanya. Jadi ringkasannya kalau tidak teredam, jawabannya segini. Kalau step respon 0 sampai 1 damping rasio, jawabannya seperti ini. Akar-akarnya seperti ini lokasinya. Saya kira cukup sampai di situ. Kemudian kalau kita beri step input, tadi solusinya kita pakai dalam Laplace domain, ya ada per S inputnya terhadap fungsi transfer ini, misalnya K-nya steady state gain-nya 1, seperti ini kita inverse Laplace, jawabnya seperti ini untuk underdamped. Jadi ini kenapa saya perlihatkan khusus untuk underdamped, ini sebagai contoh. Untuk kasus-kasus lain lagi Anda bisa lakukan analisa per S kalikan fungsi transfernya, kemudian dapat apa yang lebih sederhana yang bisa kita cari di tabel inverse Laplace-nya jadi seperti ini. Ya, jadi overdamp gini, critically damp, yang bawah ini tidak ada osilasi, underdamp, sudah mulai ada osilasi, makin berosilasi di underdamp, undamp jadi osilasi terus-menerus tidak teredam. Kemudian ada rumus-rumus yang sering digunakan di orde 2, adanya PO, percentage overshoot, PO atau juga orang tulisnya percentage OS, sama nih, PO dan persen OS itu sama, PO dan persen OS. Percentage overshoot adalah nilai maksimumnya, magnitude dari poin maksimum ini, maksimum di sini, di peak-nya ini, dikurangi nilai steady state-nya, ini, dibagi nilai steady state kali 100, itu adalah percentage overshoot. Jadi jawabannya 90 atau 80 atau 5, ya 5%, nah seperti itu. Jadi ini satuannya persen, percentage overshoot. Nah, kalau kita punya damping rasio dan kita sudah punya damping rasio, rumusnya kita langsung bisa dapat nilai percentage overshoot. Misalnya kita punya damping rasio 1, kalau 1 jelas tidak ada overshoot, ya kan 1 kurang 1, 0. Ini pangkat minus 1, tidak ada overshoot. Nah, kalau kita damping rasio kurang dari 1, nah ini baru ada angka, kita bisa langsung hitung berapa. Jadi kita bisa hitung percentage overshoot kalau kita punya damping rasio. Kalau kita punya percentage overshoot, kita dari hasil eksperimen misalnya, oh ini kita punya percentage, kita dari osiloskop kita kasih step, kelihatan osilasi seperti ini, kita tahu dapat nilainya berapa volt di sini, steady state-nya berapa volt, kita bisa hitung percentage overshoot dari plot seperti ini. Nah ini juga favorit untuk soal dari suatu eksperimen saya mendapatkan trajektorinya terhadap waktu, responnya seperti ini. Hitung damping rasio. Nah, damping rasio tinggal dilihat aja dari overshoot pakai rumus ini. Oke, minus ln nilai apa? Percentage overshoot kita pakai rumus ini dulu. Kita masukkan nilai dari sini ke sini, kita dapat damping rasio. Kalau kita punya damping rasio, kita bisa hitung percentage overshoot. Tapi kalau kita punya percentage overshoot, kita pakai rumus ini, kita bisa dapat damping rasio. Kemudian tadi time constant, nah di sini time constant, nah, tadi sudah ada settling time, itu ada 2% settling time, artinya nilai steady state-nya sudah mulai dalam jangkauan, dalam zona 22% dari nilai steady state. Ini misalnya 2% dari steady state, ini putus-putus atas bawah. Nah itu jaraknya settling time ini, TS itu adalah 4 tau, 4 kali time constant. Atau kalau kita punya damping rasio dan frekuensi pribadi, settling time-nya itu adalah 4 per zeta omega n. Berarti time constant itu adalah juga sebenarnya 1 per zeta omega n. 1 per zeta omega n ini adalah time constant. Settling time-nya adalah 4 kali per zeta omega n atau 4 time constant. Kemudian orang juga sering ingin tahu berapa waktunya untuk mencapai peak, time to peak. Nah, kalau kita punya damping rasio, kita tahu berapa detik kita akan mencapai time ke peak-nya dengan rumus ini. Ya, saya kira itu. Dan macam-macam lagi. Nah, ini kita lihat kalau dari lokasi akar-akar tadi, misalnya untuk bilangan untuk second order,
sistem order 2, lokasi dari pole yang kompleks konjugat untuk sistem order 2 ini kompleks konjugat berarti lagi under damping rasionya antara 0 sampai 1. Jarak dari imaginary axis ke ini itu adalah minus seper time constant yang tadi saya bilang. Atau juga jarak dari sini adalah minus zeta omega n. Minus zeta omega n, jarak dari imaginary axis ke sini itu minus zeta omega n. Sedangkan sudutnya ini akan menentukan besarnya damping. Makin sudut makin kecil, dampingnya akan persis di garis ini 1. Kalau alfa makin besar, dampingnya makin kecil, makanya osilasi makin besar. Ya, kita lihat rumusnya ada di sini, nggak? Saya belum lihat di sini. Oke, jadi ini kemudian lokasi pada imaginary axis itu adalah J omega N akar 1 kurang Z zeta kuadrat. Artinya ini J omega D. Di mata kuliah getaran, ini adalah damp frekuensi, omega D. Omega D ini keseluruhannya. Omega N akar 1 kurangi zeta kuadrat itu namanya damp frekuensi. Frekuensi teredam. Frekuensi redaman. Kalau omega N itu frekuensi pribadi. Nah, ini kita lihat. Oke. Kita lanjutkan dulu. Jadi di sini ya hampir sama. Mungkin itu saja yang perlu Anda ketahui untuk persiapan UTS. Nanti latihannya kita lihat di hari Sabtu. Ini saya simpan dulu, ini saya tutup. Tidak usah di MATLAB sudah tidak perlu, ini tidak perlu. Kita coba lihat di materi kembali ke persistem time domain untuk ada derivatif, bagian derivatif. Dan derivatif kontrol seperti ini, KP tambah S tambah KD. Artinya kita nanti errornya kita bukan hanya kalikan dengan KP saja, tetapi errornya kita akan kalikan dulu dengan kompensator yang ada turunan kali suatu konstanta atau derivatif gain dari errornya. Jadi S ini artinya kita ngambil derivatifnya. Jadi di blok diagram sini, ini kan errornya. Errornya kita pakai akan injek ke input dari sistem yang kita kendalikan, itu mengandung efek dari error dikalikan suatu proporsional gain KP, ditambahkan turunan dari error ini, dikalikan suatu konstan KD. S ini artinya turunan atau derivatif atau tendensi dari errornya ini. Misalnya dia tendensi makin besar, sebelum dia nilainya sudah besar, kita sudah tendang ke arah berlawanan. Nah, semakin besar kita tendang ke arah berlawanan, padahal dia belum pindah posisi, baru kecepatannya aja, tendensinya aja kecepatan, kelihatan arahnya, kita tendang ke arah berlawanan dengan S kali KD ini. Artinya S ini kecepatannya, bukan kalau ini proporsional nilai posisinya sudah kelewatan, kita suruh balik ke arah berlawanan. Tapi kalau dengan S kali KD, dia baru punya kecepatan, baru mau menuju ke arah berlawanan, belum pada posisi berlawanan, nah kita sudah tendang balik gitu. Nah ini interpretasi secara sederhananya seperti itu. Nah, di sini kalau sudah Anda lihat sebelumnya juga ada persamaan karakteristik seperti ini, ada efek KD dan KP di persamaan karakteristiknya. Kemudian kita bisa hitung nilai steady state error-nya bagaimana, pakai final value theorem. Error-nya tadi fungsi transfer dari error, fungsi transfernya sama seperti tadi ini, 1/1 tambah H G C kali G, cuma di sini ada bagian KD-nya juga, tidak hanya KP, sehingga waktu kita cancel ini menjadi,
ternyata tetap sama 1/1 tambah KP. Kita tambah derivatif, tidak mengurangi, tidak memperbaiki steady state error. Steady state error-nya sama saja seperti sebelumnya. Ya, sama seperti sebelumnya. Cuma kalau kita simulasi nanti kita akan lihat bahwa nilai KD 0,25, KD 0,5, KD makin besar, itu efeknya lokasi dari polnya, ya, lokasi polnya kita lihat di sini. Yang dominan yang mana? 0,34 atau 0,89? Yang dominan adalah 0,34 dibandingkan, yang paling dekat ke imaginary axis yang mana? 0,34 atau 0,32? 0,32 ini yang dominan, ya. Lebih 0,3 dibanding 0,89 ya, antara S1 dan S2 0,34. Nah, kita naikkan 0,34 ke 0,32, artinya responnya melambat, ya, makin melambat di sini. Jadi derivatifnya makin naik, jadi seperti kita punya damping, peredaman. Dan peredaman kalau tadi memungkinkan adanya osilasi, di sini kelihatan ini nanti tidak ada osilasi, bisa tidak ada osilasi, dia makin melambat, tidak ada osilasi, bisa kita gambarkan juga nanti di ini sudah saya tutup lab simulingnya, sudah terlambat, kita bisa lihat untuk osilasinya. Kalau tidak ada, ini tidak ada osilasinya karena dia selalu tidak ada kompleks konjugat. Nah, di sini yang kita ingin tampilkan bahwa errornya sama, tidak membantu error. Kesimpulannya, meningkatkan KD, menambah damping, ya, menambah damping, jadi menjadi, kita lihat bukan less oscillatory aja, tapi tidak ada osilasi. Nah, tapi dia tidak mengurangi steady state error, tidak bisa membantu memperbaiki steady state errornya. Nah, sini jadi KD to amplify any higher. Nah, tapi dalam implementasi derivatif ini harus hati-hati juga, tidak boleh tinggi-tinggi karena dalam dunia nyata sinyal-sinyal yang kita proses, kalau kita ambil derivatifnya itu nggak bisa kita besar-besar KD-nya karena akan membesarkan nilai noise, high frequency noise dalam implementasi. Kalau dalam simulasi kita ini, modelnya kita tidak masukkan efek noise. Ya. Kemudian dalam implementasi tidak mungkin kita punya pure derivative action, tidak mungkin karena artinya kita pada frekuensi tinggi pun kita lakukan derivatif, ya. Nah, jadi secara real dalam dunia nyata, tidak fungsi transfer dari derivatif itu tidak S/D, tapi SKD dibagi time constant S tambah 1. Jadi seperti ada filter yang menurunkan gennya ini. Jadi tidak murni SKD. S kali KD ada, nanti kita lihat implementasinya nanti pada pembahasan berikutnya. Tapi di sini Anda perlu ketahui bahwa ini hanya secara teoretikal, secara implementasi fungsi transfer derivatif untuk derivatif kontrol, ya, itu bukan S kali KD, tapi S dibagi suatu time constant tambah S tambah 1. Jadi ada bagian penyebutnya juga di sini. Itu maksudnya dari di 2 poin terakhir ini. Kalau yang atas ini jelas, tapi ini Anda percaya dulu sekarang, nanti akan saya tampilkan di pertemuan setelah UTS. Oke, ini sekarang saya akan perlihatkan sedikit, ini masih sudah lewat nih waktunya sebenarnya. Ini contoh-contoh soal, sudah saya berikan sebenarnya contoh-contoh soal, contoh UTS nanti yang kita akan bahas di UTS, kita bahas di hari Sabtu. Bagaimana Anda bisa mendapatkan fungsi transfer dari R ke C, fungsi transfer dari R ke E1, misalnya ini saya namakan error 1, R ke E2, R ke X, dari macam-macam itu Anda belum terlatih. Saya rasa Anda belum terlatih. Baru yang sederhana dari R ke C ke R ke E tadi. Tapi ini ada S1, ada E2. Bagaimana? Ya itu tidak. Saya yakin masih pusing, kecuali yang
ada mungkin 5%, 10% dari Anda yang excellent, mungkin bisa langsung bisa mencari fungsi transfer dari sini-sini tanpa saya ajarkan. Dari pengalaman saya cuma 5% yang bisa. Walaupun saya ajarkan pun paling tinggal 30%, mudah-mudahan lebih dari 50% mampu ya ini melakukan mencari jawaban ini, apalagi ujiannya ini secara offline, siap-siap aja. Siap-siap aja nih. Dan seterusnya. Ini contoh-contoh soal yang akan saya latih Anda nanti hari Sabtu. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di hari Sabtu persiapan UTS. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak.